Manggilnya dari kejauhan kayak slow motion gitu. Untung saya nggak bersatu dengan manggil. Iya betul. Asem, asem. Kembali seperti 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Baraya Podcast, ketemu lagi sama saya di PPS Podcast Potret Semaknis. Kali ini saya sendirian, tapi saya ditemani bintang tamu yang katanya kuncen di SMK Nurul Islam ini. Pada penasaran kan? Langsung aja yuk. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Gimana sebaliknya? Alhamdulillah Pak sehat. Nih sebelum kita ngobrol-ngobrol panjang lebar, lebih itunya lagi Pak, kita perkenalan dulu. Boleh perkenalannya Pak? Baik, terima kasih dari ini. Assalamualaikum Baraya Podcast Potret Semaknis. Halo vlog, welcome to my guys. Perkenalkan, nama saya Ajis Alan Abdillah. Biasa kalau di sini dipanggilnya Akang, nggak boleh Bapak. Walaupun udah resmi jadi Bapak, tapi saya lebih senang dipanggil Akang. Kenapa? Ya itulah panggilan organisasi, karena dulu saya orang organisasi, senang berorganisasi. Jadi senang aja kalau dipanggil Akang. Iya. Mungkin penasaran ya kenapa dipanggil Akang? Ya karena itu tadi, karena sudah melekat di diri saya organisasi. Tapi jangan sampai panggilan Akang ini ditambahkan dengan panggilan misalkan jabatan saya di Nurul Islam. Banyak yang menyangka bahwa saya itu adalah seorang guru. Kadang-kadang manggil saya itu manggil Akang tapi ditambahin depannya guru gitu kan. Jadi apa tuh? Jadi Akang guru kan nggak enak ya, kalau pastinya jelek banget ya. Suatu saat suatu hari pernah kejadian gitu kan, ada santri manggil saya karena udah libur panjang, kangen mungkinnya ketemu sama saya, manggil Akang sama guru disatuin, manggilnya dari kejauhan kayak slow motion gitu. Manggilnya dari kejauhan kayak slow motion gitu. Akang guru. Untung saya nggak bersatu dengan manggil. Iya betul banget. Pokoknya manggil Akang aja udah seneng banget ya. Iya. Jadi saya manggilnya Bapak atau Akang? Akang aja, biar Akang lebih deket aja kitanya. Iya, biar lebih iya, dekat betul. ya. Kalau langsung aja ya Pak, Kang ya Ya, Kang. mungkin pertama-tama Iya. susah, tapi nanti Iya. kedepannya lebih biasa Iya. manggil Akang. Pada penasaran kalau Akang ini dari kapan sih masuk di SMK Nurul Islam? Ya, jujur aja kalau ke SMK Nurul Islam sebetulnya baru masuk di tahun 2018 awal ya. Masih baru ya? Masih baru, tapi kenapa tadi dia menyebutkan kuncen? Jujur aja, saya tahu Nurul Islam, Yayasan Nurul Islam, saya 2002 udah di sini. Makanya tadi pantas aja kalau tadi ini menyebutkan saya itu kuncen di Nurul Islam. Iya Tapi banyak yang bilang. pasti, karena saya 2002 udah menginjakkan kaki di Nurul Islam gitu kan. Tapi untuk di SMK-nya baru 2-3 tahun ini lah berjalan. Ya seperti itu. Awal-awal masuknya awal tahun 2018, kurang lebih hampir 2-3 tahunan ada di sini. Di sini kan disebut kuncen di SMK Nurul Betul. Islam ya Pak. Pasti ada kesibukan nih. Ya. Kalau jabatan Bapak di SMK Nurul Islam ini apa sih Pak? Nah, jadi singkat ceritanya seperti ini. Dulu kan saya pernah kerja juga di sini di di lembaga yang lain, di sampingnya sama Nurul Islam ada MTS-nya. Tapi kebetulan saya sekarang di SMK-nya, alhamdulillah setelah lumayan lama nganggur 6 bulan waktu itu, karena jujur hati saya itu udah Nurul Islam banget lah. Saya dibesarkan, disekolahkan, punya nama dan gelar Akang itu gara-gara Nurul Islam. Bahkan cita-cita besar saya suatu saat ingin sekali jadi guru di Nurul Islam. Singkat ceritanya saya langsung datang ke kepala sekolahnya waktu itu. Masih ingat saya, ba'da maghrib, saya langsung aja malam Jumat waktu itu kalau tidak salah nyamperin ke rumahnya. Beliau hampir pas mau ngaji waktu itu, cuman karena saya datang mungkin beliau juga agak keganggu waktu itu. Iya. Singkat cerita saya ngobrol, alhamdulillah karena saya dulu punya trust, kepercayaan yang saya berikan untuk yayasan ini, alhamdulillah hanya butuh waktu 2 hari saya kembali dipanggil untuk bekerja di SMK Nurul Islam. Alhamdulillah dikasih jabatan sebagai staf tata usaha, dan bahkan alhamdulillahnya lagi dikasih jabatan tambahan
sebagai staf kesiswaan itu ya luar biasa banget ya. Baru pertama kerja udah dikasih 2 jabatan langsung. Itu dari. Kalau boleh tahu apa tugas pokok di kesiswaan itu gimana sih Pak? Nah, kalau kesiswaan, kan kesiswaan itu bisa dikatakan tangan kanannya kepala sekolah, ya. Jadi urusan-urusan administrasi sekolah, apalagi yang sangkut pautnya dengan masalah siswa, itu kami yang bertanggung jawab. Ada kesiswaan dan kebetulan saya salah satu stafnya. Dan tugas pokoknya adalah, yaitu tadi membantu administrasi sekolah, terutama tentang tata tertib yang berlaku dan diberlakukan untuk SMK Nurul Islam. Alhamdulillah SMK Nurul Islam dari dulu terkenal banget ya di sekolahnya, disiplin, anti tawuran, dan itu melekat sampai sekarang di kalangan orang tua. Tahun manapun tetap mengenal SMK Nurul Islam itu sekolah yang anti sudah tawuran. Dipercaya ya Pak SMK Yes, Nurul itu Islam. punya trust yang sangat baik di lingkungan Iya, orang tua. Alhamdulillah banget, dan saya juga cukup bangga, bahkan bangga sekali bisa menjadi salah satu bagian penting di SMK Nurul Islam. Gimana apa motivasi Bapak sih sehingga ingin sekali kan kata Bapak, iya betul sekali, ingin sekali masuk di SMK Nurul Islam. Apa sih motivasi Bapak kenapa ingin sekali ke SMK Nurul Islam ini? Satu, saya punya jujur aja kepala sekolah yang bisa menjadi teladan untuk diri saya sendiri, ya. Walaupun memang ada yang harus lebih kita teladani akhlak Rasulullah SAW, tapi saya suka dengan karakter beliau, orangnya humble. Yang paling utama, saya mendapatkan ilmu kebarokahan, ilmu barokah, ilmu ikhlas itu di sini di SMK Nurul Islam. Kenapa sekolah ini bisa menjadi besar, maju dengan pesatnya, bahkan hitungan saya dulu, zaman saya SMK itu baru 2 kelas, kelas 1-nya, sekarang udah 15 kelas. Itu kan suatu kemajuan yang luar biasa. Dari apa? Saya belajar itu dari kepala sekolahnya yang belajar mengamalkan ilmu ikhlas dan keberkahan. Dan saya luar biasa bahagia sekali bisa bertemu dengan beliau, diajarkan ilmu keberkahan dari hasil. Alhamdulillah. Gini Pak, kan sekarang lagi pandemi gini. Betul sekali. Ya. Terus setiap sekolah itu kayak belajar daring ya Pak? Betul, daring atau PJJ. Iya. Pembelajaran jarak jauh disebutnya. Ya seperti itu, ada yang menyebutkan daring, sama aja sih sebetulnya. Gimana sih pandangan Bapak tentang belajar daring atau PJJ itu? Iya, PJJ itu. Kan kalau dengar-dengar nih PJJ itu bakal perpanjang, entah kapan ya. Iya, entah kapan nih. Gimana pandangan Bapak? Kalau menurut Akang sendiri ya, panggilnya Akang aja. Iya, tadi lupa. Nggak apa-apa. Kalau untuk PJJ, pembelajaran jarak jauh ataupun biasa kita sebut dengan daring, banyak sekali sih pro kontranya. Karena walau bagaimanapun, tetap belajar daring ini mungkin bisa tadi dirasakan kurang maksimal. Kalau hanya sekedar untuk mencerdaskan atau membuat orang pintar, kita bisa katakan Google lebih pintar dari seorang guru. Iya, betul. Tapi ada kelebihan daripada seorang guru apa? Guru itu lebih kepada perasa. Ketika mendidik kita, mengajari kita, kalau bahasa istilahnya kan buku itu digugu dan ditiru. Hal-hal positif yang dilakukan oleh guru di sekolah, insya Allah muridnya akan mengikuti. Kalau di Google, kita tidak akan belajar seperti itu. Iya, betul. Kalau guru kan ditanya sejarah, ya harus ke guru sejarah. Beda dengan Google. Kalau niatnya untuk mencari kepintaran, ya Google lebih pintar daripada seorang guru. Tapi ada lebihnya itu tadi, guru itu punya perasa. Mungkin jadi ini merasakan beda sekali, jauh sekali pembelajaran antara Google dengan misalkan Zoom ataupun secara tatap muka dengan bertemu langsung seperti biasa sekolah di kegiatan saya di sini. Jadi kangen gitu, pengen sekolah lagi. Udah hampir berapa bulan? 6 bulan lebih ya kita seperti ini. Entah kapan ini akan berakhir, tapi kita berdoa mudah-mudahan Allah SWT cepat mengangkat pandemi ini dan kita bisa kegiatan normal seperti biasa lagi. Ya, amin. Karena udah pasti di luar sana juga udah pengen banget nih belajar bareng teman-teman. Iya, bahkan ada yang lucu tadi ini, banyak sekali tetangga saya, ya salah satunya yang sekolah di SMK Nurul Islam itu kayak yang sindrom itu kayak seolah kan mereka mungkin ikutan eskul paskibra atau pramuka ya. Jadi ketika berjalan ke rumah ataupun ke masjid, kadang-kadang mereka tuh akan tegap seperti ini ketika jalan ke rumah. Bahkan saya pernah lihat tuh pas mau ke masjid, masuk pintu masjid,
dia sampai balik kanan hadap kanan seperti itu karena mungkin tadi ya rindu saking ya. kangen saking rindunya masa-masa sekolah akhirnya mereka sindrom. Ya walaupun kita tahu sendiri lah sindromnya dikalahkan oleh sindrom TikTok. Oh iya. Ada yang sampai gini-gini padahal dia lagi makan apa gitu kan, untung aja nggak tumpah makannya. Iya. Pasti yang nonton nih yang suka TikTokan. Banyak banget lah yang sindrom. Ya termasuk saya juga nggak ini kan, saya juga bikin kan yang kemarin waktu Pira tuh bikin Odading. Gara-gara Odading Pira ikut-ikutan, saya juga ikutan TikTok challenge-nya ya. Ya gitu dari ini pasti banyak banget lah yang pengen sekolah lagi. Termasuk saya sendiri juga walaupun saya setiap hari ke sekolah beda banget dengan kegiatan sehari-hari sebelum pandemi ini. Nah, kan sekarang lagi pandemi ya Pak. Betul. Keseharian Bapak di selain di SMK Nurul Islam di luar sekolah itu apa sih Pak? Nah, pertanyaannya sangat menarik banget ya. Ini yang saya tunggu. Jadi begini Ted, ini karena mungkin bukan saya tidak mensyukuri yang saya dapatkan di sini ya, tapi alhamdulillah saya belajar dari yang sekarang terjadi di lapangan aja. Banyak sekali flash market yang jualan online omsetnya bisa sampai puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran kan. Seperti kita tahu lah banyak ya yang sering di TikTokin sama kita kan brand market yang cukup besar ya seperti Shop, Lens, dan lain-lain. Yang pasti saya tertarik dari hal itu. Nah, saya memanfaatkan waktu pandemi ini dengan cara berjualan online. Jualan apa Pak? Nah, bisa teman-teman saksikan mungkin dari awal penasaran ya di depan kita itu dan tadi udah nongkrong aja. Jadi teman-teman, Kang Adi sini selain menjadi salah satu staf di SMK Nurul Islam, Kang Adi juga menjabat sebagai satu-satunya konsultan laki-laki Japra di Kabupaten Cianjur. Ya, alhamdulillah, walaupun sebetulnya kontras banget. Kok laki-laki jualan skincare? Ya, mungkin ada pertanyaan itu kan? Iya, sekarang laki-laki itu pada kalau bisa dibilang gengsi. Betul, kebanyakan orang lain untuk mengenal dunia skincare, khususnya laki-laki, betul kata Teh Dini, pasti gengsi lah. Siapa sih laki-laki yang mau jualan skincare? Tapi ya di Japra itu ada 5 item, ada 5 subjek, ada 5 bagian. Ada skincare, ada color, kosmetik, fragrance, toiletries, atau bahkan body care disebutnya ya. Paket komplit ya Pak? Paket komplit. Nah kebetulan yang Kang Adi sendiri jual di jualan online tersebut bukan hanya color atau kosmetik, melainkan skincare. Nah, buat teman-teman yang belum mengetahui, skincare itu dibutuhkan oleh siapapun, tidak hanya perempuan, bahkan anak-anak pun, sampai ibu hamil pun tetap perlu dong dengan skincare. Kalau laki-laki nih, kan laki-laki pada gak pede gitu pakai skincare, ini masa laki-laki pakai skincare? Jadi di sini teman-teman harus paham dulu, skincare itu adalah perawatan, sedangkan kosmetik itu kecantikan. Beda banget kan teman-teman? Ya beda. Ada perawatan, ada untuk kecantikan. Laki-laki di sini udah ada penjelasan. Nah, jadi nggak usah gengsi lagi untuk masalah Japra ini bisa digunakan oleh siapapun, baik laki-laki, baik perempuan, semuanya bisa pakai produk Japra. Dan pastinya produk ini aman untuk ibu hamil. Bukan produk ibu hamil, tapi aman untuk ibu hamil karena kita pasti sangat-sangat mengedepankan yang namanya kualitas, kuantitas, dan juga pada dasarnya gini tadi, setiap orang yang ketika ditawari Japra mereka langsung bilang apaan Japra? Ih, pas tahu harganya mahal. Mereka belum tahu kuantitinya. Kalau mereka udah sadar kuantiti dan kualitasnya, mereka akan menganggap ya wajar. Karena kemasannya gede, pemakaiannya bisa bulanan, terus manfaatnya bisa dirasakan langsung. Harga akan sebanding dengan hasil. Jadi penasaran kan? Penasaran ya? Mungkin karena belum pernah coba di salah satu podcast juga. Nanti bisa dicobain. Boleh. Kalau untuk biar buat teman-teman yang mau nyobain masker Japra, khususnya masker ya, itu free. Kapanpun asal kaliannya ada waktu mau nyobain ini nih ya, masker sejuta umat ya, yang dulu kan harganya 400 ribuan kurang lebih, sekarang hanya 189 ribu, lebih murah. Kalau Kang Adi sendiri jujur aja bisa bukan nego, lebih ke apa ya? Kadang-kadang Kang Adi itu ada
tambahan gitu kan. Selain dapat produknya, nanti Kang Ajis juga akan dapat semacam facial gratis dan lain-lain gitu kan. Kalau produknya dibeli di Kang Ajis, karena jujur aja konsultan Japra itu udah banyak banget. Cuman memang konsultan Japra laki-laki di Cianjur baru Kang Ajis sejauh ini, alhamdulillah satu-satunya. Mungkin orang lain mah bilang, oh kayak laki jualan kosmetik. Saya bukan hanya jualan kosmetik, ada parfum, ada skincare, ada body care, bahkan ada toilet restnya. Kalian harus pahami itu dulu, baru kalian akan menghilangkan gengsi bahwa laki-laki bisa jualan skincare. Lelaki juga butuh perawatan. Betul sekali itu, butuh perawatan ya. Karena yang harus dirawat itu bukan hanya wajah perempuan, kita pun sebagai laki-laki tentu wajib melaksanakan atau melakukan perawatan atau treatment disebutnya ya. Kalau kita nggak sempet tiap hari, bisa mingguan, bisa bulanan, karena perawatan itu nggak harus setiap hari, cuma memang lebih optimal kalau dilaksanakan setiap hari. Cuman ada memang produk-produk yang cukup 2 kali dalam seminggu aja, makanya nggak mahal kalau saya hitung-hitung gitu kan. Logika sederhananya, pakai masker di Japra itu bisa sekali pakai, tapi untuk berbulan-bulan. Kalau kalian ke salon, facial sama maskeran itu kalau lebih harus ada budget 100.000. Japra sekali beli kalian bisa pakai itu sampai 8 bulanan. Hemat banget pasti kan? Iya, hemat banget. Seperti itu tadi ini. Jadi selain saya memang menjabat sebagai salah satu staf di Nurul Islam, saya melaksanakan jualan online seperti ini. Dan yang saya tahu gitu kan, yang jualan di Nurul Islam online itu bukan hanya saya sendiri, ternyata banyak. Sekarang lagi gini ya. Nah, mungkin karena faktor pandemi, mungkin kan pandemi. ada mencari sampingan dan lain-lain. Banyak sekali guru-guru yang jualan online di sini. Tapi itu positif, secara tidak langsung mengajarkan kepada anak didiknya untuk tidak malu, tidak gengsi untuk melakukan jualan online. Ilmu untuk kedepannya. Nah, itu nanti nyambung juga dengan misalkan kalau di sini ada jurusan akuntansi, sedikit banyaknya akan nyambung karena di sana ada penjualan, ada budgeting yang harus dipersiapkan, ada komunikasi dengan konsumen, nyambung juga nanti dengan mungkin kalau di sini ada jurusan multimedia seperti sekarang yang lagi podcastin saya sekarang, nyambung banget karena kan belajar komunikasi visual seperti ini ya. Oh iya Kang, dari tadi nih saya penasaran sama kartu yang ada di depan ini nih, dua kartu yang ada di depan ini tuh kartu apa? Nah, jadi kartu yang di depan itu kalau dalam istilahnya itu disebut cue card. Jadi kartu atau yang sering dibawa oleh MC. Nah kebetulan Kang Ajis juga selain memang konsultan Japra, staf di SMK Nurul Islam, juga menjadi pemandu-pemandu acara di acara-acara urgent seperti pernikahan, ulang tahun, khitanan, bahkan pengajian, perlombaan, acara reuni dan lain-lain. Insya Allah selama memang itu ada waktunya, tidak bentrok, insya Allah akan dipandu acaranya oleh Kang Ajis. Mungkin sebetulnya juga tadi ini kan jurusan MM nih. Kalau ditelusuri lebih dalam, penting banget ilmu komunikasi jadi MC nyambung sama podcast seperti ini. Iya, pasti banget. Penasaran nggak pengen tahu? Penasaran Pak, gimana sih cara belajar public speaking? Nah betul, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi kan seperti ini juga podcast seperti ini tentu memerlukan skill cara berbicara yang baik. Dari tadi deg-degan. Betul, pastinya ya. Iya, pastilah itu normal, tidak masalah. Cuman ada 5 hal yang harus kita lakukan, treatment disebutnya setiap hari kalau ingin ketika kita ngobrol di halayak ramai atau public speaking, itu harus kita lakukan setiap harinya yang dinamakan dengan senam bibir. Gimana itu? Yang pertama, kita harus melakukan yang namanya lemon paste. Penasaran kan? Lemon paste kayak gimana? Pernah nggak Teh Dini nyobain atau menjilat lemon, jeruk lemon? Pernah. Gimana ekspresi wajahnya? Asem. Nah, gitu kan. Tapi lidahnya harus dijulurin keluar. Itu salah satu senam bibir namanya. Lemon paste kalau dalam istilah kita latihan. Seperti ini. Itu dilakukan selama 5 kali atau lebih tiap harinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar meniru suara motor boot. Gimana? Ada yang di dalam, ada yang di luar. Motor boot itu seperti ini. Boleh diikuti, gue ikutin sambil
Nah itu melatih bibir kita supaya terbiasa mengeluarkan kata-kata. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, mengucapkan kalimat fif fa, tapi dengan tempo yang cukup cepat. Fif fa, fif fa, fif fa, fif fa, fif fa, fif fa, terus sampai secepat mungkin. Kemudian yang keempat, belajar melatih kata-kata pembelit lidah. Kalian bisa mendapatkannya di Google, banyak sekali kata-kata pembelit lidah. Saya kasih contoh aja satu, yang hitung-hitungan ini mungkin udah nggak asing di kepala kalian ya. Yang 1 biru, 2.000, 3 biru, 4.000. Rumusnya seperti ini. Yang hitungan ganjil bilang biru, yang hitungan genapnya bilang ribu. Kita bareng coba contoh ya. 1 biru, 2.000, 3 biru, 4.000, 5 biru, 6.000. Bisa lebih cepat? Enggak. Cobain dulu ya. Coba. Siap. 1, 2, 3. 1 biru, 2.000, 3 biru, 4.000, 5 biru, 6.000. Nanti belajar. Tahun-tahun coba di rumah ya, Maria Podcast. Siap. Nah, yang terakhir ada lagi kata-kata pembelit lidah yang lainnya, seperti kita mengucapkan Dudung ambilkan dandang di dinding dongdung. Dudung. Coba tadi ini. Dudung ambilkan dandang di dinding dongdung. Coba lebih cepat. Dudung ambilkan dandang di dinding dongdung. Nah itu salah satu senam lidah yang insya Allah bisa membiasakan kita melakukan improvisasi kata-kata tapi penyampaiannya baik dan benar. Mungkin teman-teman podcast semuanya, teman-teman podcast Potret Semaknis ini bisa nyobain nanti di rumah. Tadi yang pertama apa aja? Apa? Tadi yang pertama lemon face atau ekspresi wajah kita ketika menjilat jeruk lemon. Gimana? Itu yang pertama. Yang kedua tadi motor boot yang dalam dulu. Sekarang yang luar. Yang ketiga Vivap cepat. 1, 2, 3. Vivap. Nah, yang keempat, yang tadi hitungan ganjil. 1 itu biru. Cukup berbelit ya? Ya, karena latihan bibir yang memang sengaja menyulitkan lidah kita agar terbiasa nantinya. Sekarang yang keempat dicoba dulu yang tadi 1 biru 2.000. Bareng. 1 biru 2.000, 3 biru 4.000, 5 biru 6.000. Nah, nanti di rumah kalian teman-teman bisa mencobanya di rumah. Terakhir, Dudung ambilkan dandang tapi versi cepat. 1, 2, 3. Dudung ambilkan dandang di dinding dongdung. Nah, kalian bisa lebih cepat tuh. Udah sedikit-sedikit lebih lancar kan ya. Jadi Kang Adis juga selain memang tadi sudah disebutkan bekerja di Yayasan Nurul Islam, khususnya di SMK Nurul Islam, Kang Adis juga tadi punya kerja sampingan sebagai Master of Ceremony. Kebetulan gabung dengan organisasinya langsung, namanya CIMAC, CIMAC ya, dicimak dengan baik ya. CIMAC itu ya, CIMAC itu artinya Cianjur Master of Ceremony. Seperti itu. Alhamdulillah. Karena mungkin tergabung dengan organisasi, lumayan lah, dapat harga yang standar. Dulu awal-awal MC itu bayarannya cuma 100.000, 200.000. Tapi karena sekarang udah standar organisasi, harga yang ditawarkan mau tidak mau yang mengundang saya minimal harus standar organisasi. Begitu tadi ini. Kalau tadi ini tertarik dengan public speaking, insya Allah suatu saat bisa menghasilkan cuan nantinya ya. Bukan hanya kita punya kelebihan, tapi nanti juga bisa punya cuan dari istilahnya kalau kita sering belajar public speaking. Banyak sekali lah manfaatnya. Apalagi di jurusan multimedia ini betul-betul sangat difungsikan sekali ya. Karena bagaimanapun apalagi podcast seperti ini yang namanya public speaking itu nomor 1. Iya betul. Tadi juga selain gemeter, tadi pebeliut ada kata nah itu karena gitu ya. Faktornya belum terbiasa. Kalau dalam istilah dulu saya punya guru mengatakan bisa ala biasa. Bisa ala biasa. Jadi maksudnya kalau kita ingin bisa harus terbiasa. Biasa terpaksa harus bisa.
Oh. Itu rumusnya, ya. Iya. Gimana cara memunculkan kebiasaan kita yang positif? Ini pesan buat teman-teman cukup penting ya. Perhatikan apa yang kita pikirkan, karena apa yang kita pikirkan itu akan menjadi ucapan. Ya, betul. Akan menjadi ucapan. Apa yang kita pikirkan Akan menjadi ucapan. Kemudian perhatikan apa yang kita ucapkan, karena itu akan menjadi sebuah tindakan atau action. Jadi harus diperhatikan juga apa yang kita ucapkan, karena sebuah saat itu akan menjadi tindakan kita atau action kita. Perhatikan juga apa yang kita lakukan. Ketika kita melakukan itu secara terus-menerus, itu akan menjadi sebuah kebiasaan atau habits bahasa Inggrisnya. Ya, ketika kebiasaan itu diulang-ulang dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, kebiasaan itu akan menjadi karakter kita. Perhatikan juga karakter kita, karena karakter akan membawa kepada nasib kita, bahkan takdir kita. Ya, ketika kita karakternya kuat, karakternya jadi manusia hebat, kita yakin kita akan sukses pasti akan mengikuti. Jadi rumus yang saya dapatkan ketika saya dulu ikut seminar motivasi, kamu yakinkan dulu diri kamu akan sukses. 50% kesuksesan sudah ada di tangan kamu. Ya, karena urusan tumpaya pun yakin urusan Allah. Kewajiban kita sebagai manusia berusaha semaksimal mungkin. Itu poinnya untuk sore hari ini. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang kita sudah di penghujung acara ya Kang. Yep. Terima kasih untuk Akang yang sudah berbagi ilmu di podcast Potret Semapnis ini. Banyak banget tadi ya dari ilmu yang akan sampaikan kepada saya, terutama yang nanti pada nonton ya. Ya, betul. Oh ya, jadi ini lupa satu lagi. Ini mungkin lebih kepada pesan ya buat teman-teman, khususnya. Ada pesan. Betul. Bahaya podcast Potret Semapnis ini khusus buat kalian yang nonton. Khusus yang edisi ini saya akan memberikan 5 seni menjalani hidup yang mungkin sebagian orang sudah tahu, dan ini pun saya dapatkan dari guru saya. Kalau kalian ingin hidup merasa tenang, nyaman, tidak banyak gangguan, ini seninya dalam menjalani hidup. Pertama, pahami dulu yang namanya dunia itu padat atau bersifat sementara. Ingat kita itu hanya nyimpang di dunia, tidak akan selamanya. Ibarat kata kita mengelola makanan, katakanlah spaghetti, hamburger, pizza, dan lain-lain. Misalkan kita mengelola makanan-makanan tersebut, apakah rasa enaknya akan terasa lama di mulut kita? Tentu tidak, hanya melewat saja. Nah, begitu pun kehidupan kita di dunia, hanya sementara. Itu yang pertama, meyakini bahwa di dunia itu bersifat panas atau sementara. Nah, yang kedua, jalani hidup ini dengan rasa syukur. Ya. Karena bagaimanapun ketika kita bersyukur, di sana kita akan merasa menjadi manusia yang cukup. Beda dengan orang yang pandangannya saya selalu kurang. Ingat ada keterangan yang menyebutkan kalau untuk urusan dunia, bahasa hadisnya mengatakan imal dunia kakak ta'ishu abadan. Kalau kalian berpikir tentang dunia, bayangkan kalian akan hidup selamanya 1000 tahun di dunia ini. Tapi untuk urusan akhirat, wa amali akhiratika ka'annaka tamutu, dan bayangkan untuk urusan akhirat ini kalau kalian akan meninggal pada esok hari. Yang ketiga, ingat kita manusia yang hidup di muka bumi tentu pastinya akan menjalani yang namanya ujian. Ini mungkin pernah yang namanya mengalami putus ya. Mungkin kalian juga pernah ya mengalami hal-hal serupa, ujian, cobaan. Ingat, semua manusia pernah mengalami yang namanya ujian dan cobaan, ya. Tapi kita tetap jalani semua itu dengan penuh rasa tanggung jawab dan syukur. Karena apa? Logika sederhananya. Dulu mungkin tadi waktu SD pengen ke SMP harus apa? Ujian. Dari SMP maju ke SMP, sekarang ujian lagi. Kemudian nanti suatu saat sekarang udah kelas 12 atau kelas 3 mau ke kampus kuliah pasti melalui tahap ujian. Tapi ujian itu dilewati semuanya, kemudian jadi punya derajat baru, menjadi siswa SMK, menjadi anak kuliah. Begitulah kehidupan. Semakin kita sering diuji dengan sabar dan ikhlas kita menjalannya, derajat kita akan semakin tinggi. Yang keempat, seni menjalani hidup yang harus kita jalani. Banyak orang yang lalai akan ini, yaitu adalah jangan lupa ketika kita punya kelebihan, berbagi dengan sesama. Apalagi di musim pandemi seperti ini, jadi ya banyak sekali saudara-saudara kita yang menantikan bantuan dari kita. Ya,
apapun bantuan yang kita berikan, walaupun dalam pandangan mata kita itu sederhana, tapi bagi mereka luar biasa. Maka dari itu, untuk hari ini jangan lupa berbagi hal apapun. Cek bahasa Jerman mah, tercukup ku harta, ku tenaga, tercukup ku tenaga, ku pikiran, ku ilmu, tercukup ku segalanya, ku doa. Bahkan yang paling sederhananya, kalau kalian tidak mau sedekah, cukup dengan tersenyum. Ada keterangan yang menyebutkan kalau syukur li akhikum sedekah, tersenyum kepada saudaramu itu sedekah. Udah dapat pahala sedekah, terkira kurang senyum dan orang harga pasar kita murah dunia, cukup kesenyum. Kita tuh udah berpilih sedekah, maka jangan lupa senyum. Nah, betul. Nah, yang terakhir, seni menjalani hidup itu jangan lupa kita harus berdoa. Karena doa itu doa usilahul mukmin. Doa itu senjata orang mukmin. Ya, bagaimanapun keadaan kita, kesulitan kita, ingat bersujudlah. Ketika kita sujud kami pun mendengar, itulah hebatnya sujud. Jangan lupa di sela-sela kesibukan kita, yakin Allah pasti bersama kita dan Allah sesuai dengan hati kita. Maksudnya seperti ini, ketika kita yakin akan menjadi orang yang sukses, ketika yakin kita akan menjadi orang yang bahagia, yakinlah akan terjadi hal-hal yang kita pikirkan, karena Allah itu sesuai dengan perasaan hamba-Nya. Tadi ini punya pikiran suatu saat akan menjadi podcastnya akan menjadi podcast besar terkenal. Saya yakin kalau tadi ini yakin seperti itu udah 50%, tinggal actionnya ditambah lagi, insya Allah jadi 100% sukses akan didapatkan. Amin ya. Karena bagi saya orang hebat akan lahir dari kerasnya perjuangan hidup yang dia jalani. Sementara orang yang bijak akan hadir, akan muncul ketika dia banyak ditimpa masalah. Itu ya untuk hari ini. Itu saja mungkin dari ini dari Kang Ais. Terima kasih Kang Ais. Masya Allah, sudah banyak banget ilmu dari Kang Aziz yang sudah disampaikan di podcast kali ini. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat bagi Baraya Podcast. Semoga bermanfaat juga bagi Kang Aziz. Betul, amin. Terima kasih sudah bisa menyempatkan hadir di podcast kali ini. Sama-sama, terima kasih kembali. Saya senang banget bisa diundang di podcast ini. Saya senang banget, luar biasa. Terima kasih dan jadi dan kru semuanya terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Aziz. Ya, sama-sama. Dicukupkan sekian saja obrolan kita kali ini di PPS Podcast Potret Semaknis. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe Podcast Potret Semaknis untuk bisa lebih mengetahui lagi SMK Nurul Islam ya Kak. Betul. Dicukupkan sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.